Jumpa lagi hari ini tentu di YouTube yang berisi gado-gado, yang sarwa, ya variannya macam-macam. Kadang ada pramuka, kadang-kadang ada hobi, kadang-kadang juga menyangkut dengan tridharma perguruan tinggi dan organisasi. Kali ini saya akan kupas tentang hak kekayaan intelektual. Tentu sensasinya ini perguruan tinggi. Itu yang hari ini akan saya gapai. Ini yang terjadi itu di perguruan tinggi itu biasanya ukurannya akan akreditasi, akan membuka prodi baru dan sebagainya. Ini lemah di human resources. Juga lemah di dalam kelembagaannya, bagaimana direktorat sumber daya manusianya. Bahkan banyak perguruan tinggi yang menyampur adukkan dan tidak spesial untuk mengurusi human resources. Bagaimana akan meningkatkan skill setnya. Jadi skill set ini dibangun mereka tentunya memiliki responsibility yang tinggi sebagai tanggung jawab mereka seorang dosen, termasuk memenuhi tridharma perguruan tinggi, termasuk mengupdate pengetahuannya, membuka wawasan sehingga alitianya tidak tertutup. Kemudian melihat manusianya, special people yang akan dikelola mereka. Kadang memiliki plus minus di dalam perguruan tinggi. Ada yang orang yang ingin prestatif, tapi ada yang ya begitu-begitu saja. Pokoknya sudah dapat labeling dosen, hanya mengikuti ya air mengalir tapi tanpa adanya suatu ya katakan loncatan-loncatan. Kemudian aturan-aturan di perguruan tinggi kadang-kadang justru dari pihak-pihak tertentu menghambat ada orang yang akan meningkatkan prestasinya. Ini human resources jadi garapan yang lumayan. Karena apa? Akreditasi memerlukan sumber daya manusia. Bersaing memerlukan sumber daya manusia. Karena kecenderungan di Indonesia itu masih teaching university, belum sampai pada research university. Inilah yang harus digarap semuanya. Teaching university akan menjadi research university apabila human resources-nya dibangun dengan kesungguhan dan niatan yang baik. Tentu akan berbicara pada ranah di quantity dan quality. Jadi tidak hanya memenuhi quality di perguruan tinggi, jadi quantity karena persyaratan dalam perguruan tinggi melihat rasio antara jumlah mahasiswa dengan keberadaan sumber daya manusia. Jadi berbicara quality saja tidak mungkin, jadi juga berbicara quantity. Nah, berbicara quantity bagaimana quantity yang demikian luas tetapi diisi yang quality yang sangat luar biasa. Nah, berbicara jabatan fungsional sekarang. Ini harus dikembangkan bahwa jabatan fungsional itu sebetulnya jadi darah segarnya perguruan tinggi. Karena syarat-syarat akreditasi adalah seorang yang memiliki jabatan fungsional sebagai lektor ke atas ini akan diperhitungkan di dalam kegiatan berakademi. Nah, jabatan fungsional harus menjadi titik cermat. Lah, kemudian bagaimana lembaga kita? Kalau kita memiliki lembaga yang spesial yang ngurusi sumber daya manusia, katakanlah sekarang harus ditingkatkan ke direktorat, tidak jadi subbagian sehingga daya saingnya akan tinggi. Nah, berbicara sumber daya manusia SDM, jadi yang mengelola direktorat SDM itu di sana bagaimana punya suatu tagline supporting employee success, bagaimana mendukung suksesnya karyawan kita baik teknik maupun tenaga akademik itu ditambah lagi dengan penunjangnya serta dosennya sebagai aktor di dalam kegiatan proses belajar mengajar. Lalu, nah ini saya katakanlah ini ada SK Rektor nomor 007 atau apa, ini harus ada memang sebagai alat regulasi. Harus ada SK Rektor untuk memberikan daya ungkit dalam bentuk rewarding.
Reward memang perlu, kendati pun kadang punishment juga muncul bersamaan. Tetapi reward itu lebih penting karena akan ada reinforcement, penguatan terhadap dosen untuk mengungkit dirinya berprestasi. Rewarding, reward itu bisa saja memberikan tanda penghargaan, celebration pada saat Dies Natalis, atau memberikan hadiah, atau memberikan peluang kesempatan untuk sekolah lagi, kemudian studi banding atau benchmark ke luar negeri dan sebagainya. Ini reward perlu, tapi perlu di SK-kan sehingga memiliki suatu daya dan kepercayaan yang bisa memiliki otorisasi yang tinggi ketika ada orang yang memiliki prestasi. Itu daya ungkit. Daya ungkit berikutnya adalah gini. Ini indikator bahwa seorang dosen, sekali lagi, bahwa seorang dosen itu ada kewajiban khusus. Tapi average rata-rata kewajiban khusus itu pada akhirnya the end activity itu adalah membuat buku. Setidaknya buku ajar. Oleh karenanya ini buku ajar itu dibuat oleh para dosen kemudian dikatalog. Di katalog itu untuk dokumentasi. Ini juga dokumentasi, juga memberikan supervisi, juga memberikan suatu peringatan, yearly warning. Dosen mana yang tidak pernah masuk dalam katalog karena dia tidak produktif dalam membuat buku ajar. Jadi katalog ini adalah daya ungkit juga. Coba kalau setiap semester ada katalog yang memuat ringkasan atau beberapa summary dari buku yang ditulis, kemudian ada foto covernya, di situ ada gambar atau foto dari penulisnya. Ini akan menjadi kekuatan. Ini bisa kita tunjukkan, ini bisa kita pamerkan. Pada saat akreditasi ada eksibisi buku-buku dosen dikeluarkan semua. Ini sebagai kekuatan, indikator. Tanpa membuat buku, kita tidak memiliki arti sebagai dosen. Kita ambil kata-kata dari cogito ergo sum dari René Descartes. Aku berpikir karena berpikir aku ada. Karena aku membuat buku, aku jadi dosen. Itu gambaran kepada kita semua. Untuk tahu persis bahwa kita adalah ternama, tercatat sebagai dosen dalam katalog buku ajar. Itu juga daya ungkit. Kemudian Sinta. Kita sekarang tidak bisa berbohong. Karena semua aktivitas kita tercatat, semua karya kita tercatat, semuanya terdokumentasi dalam kita katakan sebenarnya real time ya. Begitu kita membuat tulisan, begitu kita lihat di Google Scholar atau Google Cendik di situ Sinta kita akan terlihat, kemudian juga akan terlihat beberapa karya, kemudian siapa saja yang mensitasi kita. Jadi amplifikasi gelar itu harus disertai dengan bukti-bukti kemampuan berprestasi. Gelar tanpa prestasi tiada arti. Oleh karenanya ini harus kita buat suatu daya ungkit lah kepada kita semua bahwa Sinta yang baik, yang luar biasa, jumlah yang diaplikasi oleh perpustakaan di mana-mana atau di dunia maya, dia jadi orang yang paling banyak citasi, dia akan mendapatkan hadiah. Ini tugas dari rektor, memang tugasnya tukang memberi hadiah dan melihat kemajuan dosennya. Itu gambaran-gambaran yang dilakukan tentunya. Nah, ini surat pencatatan. Ini paling sumir. Artinya yang paling sederhana. Setiap kita membuat suatu karya harus kita catatkan. Dengan demikian kita agak aman dari suatu sengatan-sengatan ketika kita akan dikoreksi tentang plagiasi. Surat pernyataan ini penting sebagai tanda pencatatan hak. Mohon maaf, saya akan maaf kepada kawan-kawan di Universitas Surabaya, Ubaya. Kita teropong, ada sesuatu yang unik di universitas ini. Bagaimana mengangkat daya ungkitnya, luar biasa di Ubaya ini.
Apa yang kita lihat di Ubaya? Melakukan suatu tindakan-tindakan cerdas. Ini yang menjadi pemicu di Ubaya meningkatnya jumlah profesornya, guru besarnya, kemudian juga tata uh, tata krama organisasinya itu sudah terlihat bahwa punya sensasi akademik yang wow. Gaji pokoknya lebih kecil. Saya pernah melihat gaji pokok kawan-kawan di Ubaya itu nggak sewow yang kita bayangkan. Wah, mesti gajinya besar. Ternyata ini kecerdasan dari pemimpin atau mungkin ya founder dari Ubaya yang menerapkan suatu strategi. Kalau gaji pokoknya besar, lama-lama dia tidak produktif, hanya memikirkan gaji pokok yang besar kemudian stagnan di dalam prestasi. Ini luar biasa Ubaya. Yang kita lihat ini, tunjangan fungsionalnya, wow. Ya, kita tinggal hitung-hitung tunjangan fungsional. Tunjangan fungsional itu memberikan efek kepada mereka, memberikan stimulan sehingga mereka akan mempertahankan dirinya, meningkatkan prestasinya, sehingga jabatan fungsionalnya diraih dengan tinggi, akan mendapatkan konsekuensi logis dari itu. Tentu ini harus kita lihat sesuai dengan kemampuan universitas kita. Ubaya mungkin sudah siap untuk itu dan kita kalau bisa meniru dalam arti ya lebih indah dari warna aslinya tentunya. Kemudian kita lihat juga Direktorat Sumber Daya Manusia yang dia miliki. Saya ambil dari webnya. Webnya sangat komprehensif, ada peraturan-peraturan, ada informasi, new information kepada mereka, kemudian bisa di-tracker sampai di mana, dan disitulah akan terjadi suatu pergolakan-pergolakan prestasi karena kita dengan melihat di Direktorat Sumber Daya Manusia, kita akan melihat positioning kita. Terima kasih Ubaya yang bisa kami contek untuk menguatkan para dosen tentu di seluruh tanah air ini yang melihat atau memutar YouTube saya. Ini web mereka, mereka memiliki web, memiliki visi mereka. Dia Direktorat Sumber Daya Manusia ini visinya adalah menjadi mitra strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia bagi seluruh unit kerja di Universitas Surabaya. Jadi ini sangat komprehensif, relationship-nya bagus, kemudian datanya, kemudian kinerjanya dan pengembangannya, kemudian ada new information dalam berita baru. Ubaya memang oke. Nah, melihat Ubaya, meneropong Ubaya, saatnya kita bangun. Wake up, kita bangun dengan speed up, wah cepat agar kita bisa mampu untuk mengungkit sumber daya manusia kita. Terima kasih perhatiannya, moga-moga bisa mencerahkan kita semua dan saya mengucapkan sampai jumpa.